lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kita bergembira. Sudah siapkah kita bergembira hari ini? Siap! Ayo duduk manis, telinga dipasang. Mata fokus, mulut diam, dongeng syap dimulai. Asal mula selat Bali. Alkisah, di sebuah kerajaan Daha hiduplah Empu Sidimantra. Empu Sidimantra terkenal sangat kaya dan juga sakti mandraguna. Ia memiliki seorang putra bernama Manik Angkeran. Manik sangat gagah dan juga tampan. Tetapi Manik memiliki sifat tidak terpuji, yaitu gemar berjudi. Ia selalu mempertaruhkan harta kekayaan ayahnya dan berhutang kepada orang lain ketika kalah berjudi. Sehingga lambat laun harta kekayaan ayahnya pun terkuras habis. Pada sore hari, Manik Angkeran pulang ke rumahnya dengan napas tersenggal-senggal. Tak lama kemudian, datanglah beberapa orang pemuda ke rumah Manik Angkeran. Mereka berteriak di depan rumah Manik Angkeran dan menyuruhnya untuk keluar. "Hai Manik Angkeran, keluar dan bayarlah hutangmu!" teriak salah seorang pemuda itu. Tenang wahai anak muda, aku berjanji akan membayar semua hutang putraku. Tapi beri aku waktu 3 hari untuk mencari uang. Pada malam harinya, Empu Sidimantra pun berdoa untuk memohon pertolongan. Saat malam tiba, ia mendengar suara bisikannya sangat jelas. "Hai Sidimantra, pergilah ke kawah Gunung Agung. Di sana ada harta karun yang dijaga oleh seekor naga. Naga itu bernama Naga Besuki." Keesokan harinya, berangkatlah Empu Sidimantra ke kawah Gunung Agung. Setelah berjalan cukup jauh dengan berbagai rintangan, akhirnya ia sampai di tempat tersebut. Ia pun memanggil nama Naga Besuki. Tak berapa lama, naga itu pun keluar dari tempat persembunyiannya. Empu Sidimantra pun mengutarakan maksud kedatangannya. Karena merasa iba, Naga Besuki mengabulkan permohonannya. Naga Besuki segera menggeliatkan tubuhnya. Seketika itu pula, emas dan berlian pun berhamburan keluar dari tubuhnya. "Bawalah emas dan intan ini. Semoga cukup untuk melunasi hutang-hutang putramu. Tapi ingat, jangan lupa untuk menasehati putramu agar ia mau merubah perilakunya," seru sang naga. Setelah mengambil perhiasan emas dan intan tersebut, Empu Sidimantra berpamitan kepada sang naga. Setelah sampai rumah, ia langsung memanggil putranya. "Wahai putraku Manik Angkeran, Bapak akan memberikan semua perhiasan emas dan intan ini kepadamu. Tapi dengan satu syarat, kamu harus berjanji untuk tidak berjudi lagi." "Baik Bapak, Manik berjanji tidak akan berjudi lagi," ucap Manik Angkeran. Empu Sidimantra pun menyerahkan semua perhiasan emas dan intan tersebut kepada putranya. Maka Manik Angkeran segera menjual emas dan intan tersebut. Setelah itu, ia pergi membayar hutang-hutangnya. Namun, ternyata uang hasil penjualan emas dan intan tersebut tidak habis digunakan untuk membayar hutangnya. Ya, uang itu berlebih. Melihat jumlah uang yang masih tersisa banyak, ia pun kembali berjudi. Ia berharap dengan uang itu ia akan menang dan mendapatkan uang yang lebih banyak. Tapi nasib berkata lain, ia kalah, uangnya pun habis. Bahkan ia dililit hutang kembali. Ia pulang dengan wajah lesu. Empu Sidimantra pun marah. Ia kecewa dengan Manik. Ia tidak mau mendengar nasihat orang tua. Ia kembali berjudi lagi, dan berjudi terus. Empu Sidimantra sudah tidak mau membantu melunasi hutang Manik. Manik Angkeran pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ia kebingungan mencari cara untuk membayar hutang-hutangnya. Tapi dia teringat bahwa bapaknya memperoleh emas dan intan di kawah Gunung Agung. Ia pun pergi ke kawah gunung tersebut.
Setelah tiba di sana, tiba-tiba ada seekor naga besar yang datang menghampirinya. Manik Angkeran pun segera menyampaikan maksud dan tujuannya. Ia mengiba kepada Naga Besuki agar dapat diberikan harta yang berlimpah untuk melunasi hutang-hutangnya. Naga, kasihanilah aku. Orang-orang akan membunuhku jika aku tidak membayar hutang kepada mereka. Melihat kesedihan Manik Angkeran, Naga Besuki pun merasa kasihan kepadanya. Baiklah, aku akan membantumu. Tapi kamu harus berjanji untuk tidak bermain judi lagi, ujar Naga Besuki. Setelah itu, sang naga segera membalikan badannya untuk mengeluarkan emas dan intan dari sisik ekornya. Begitu ia hendak menyetakkan ekornya, tiba-tiba Manik Angkeran memotong ekor naga itu. Naga Besuki pun meronta-ronta dan menjerit kesakitan. Begitu ia membalikan badannya, Manik Angkeran telah mengambil ekornya yang berisi emas dan intan tersebut. Ia pun berusaha untuk mengejarnya, namun Manik Angkeran telah menghilang entah kemana. Ia hanya menemukan bekas telapak kakinya. Maka dengan kesaktiannya ia membakar telapak kaki itu. Manik Angkeran pun yang telah pergi jauh meninggalkan Gunung Agung itu merasakan panas di kakinya, dan lama-kelamaan panas itu menjalar ke tubuhnya. Terasa panas, seluruh tubuhnya terasa panas sampai Manik Angkeran menjadi abu. Sementara itu di kerajaan Daha, Empu Sidi dan istrinya sedang gelisah. Manik tak kunjung pulang. Ia sudah mencari kemana-mana, namun Manik tidak juga ditemukan. Akhirnya Empu Sidi Mantra hanya bisa diam dan berpikir. Beberapa saat kemudian ia tersontak kaget. Dia pasti pergi ke kawah itu untuk menemui Naga Besuki. Keesokan harinya, Empu Sidi Mantra berangkat ke kawah Gunung Agung untuk mencari putranya. Setelah ia sampai di sana, ia melihat Naga Besuki sedang gelisah di depan sarangnya. "Wahai Naga Besuki, apakah engkau melihat putraku?" tanya Empu Sidi Mantra. "Iya, Empu. Kemarin dia kesini meminta harta untuk melunasi hutang-hutangnya. Namun, saat aku hendak memberikan harta itu, ia memotong ekorku dan membawa pergi semua hartaku," jelas Naga Besuki. "Apakah kamu tahu kemana perginya?" "Maaf, Empu. Kamu tidak usah mencarinya lagi. Aku sudah membakarnya hingga lenyap," jawab Naga Besuki. Apa? Betapa terkejutnya Empu Sidi Mantra melihat berita tersebut. Empu Sidi Mantra memohon kepada Naga Besuki untuk menghidupkan anaknya kembali. "Maafkan aku dan putraku, Naga. Dia putraku satu-satunya. Aku mohon, hidupkanlah dia kembali." "Baiklah, Empu. Demi persahabatan kita, aku akan memenuhi permintaanmu. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus mengembalikan ekorku," kata Naga Besuki. Empu Sidi Mantra pun berjanji untuk memenuhi syarat dari Naga Besuki. Dengan kesaktiannya, Naga Besuki berhasil menghidupkan Manik Angkeran kembali. Empu Sidi Mantra pun pergi untuk mencari anaknya. Setelah sekian lama ia mencari kesana kemari, akhirnya ia menemukan putranya di sebuah hutan yang sangat lebat. Setelah itu, ia mengajak putranya untuk pergi ke kawah Gunung Agung untuk bertemu dengan Naga Besuki. Setibanya di kawah Gunung Agung, Empu Sidi Mantra segera mengembalikan ekor Naga Besuki seperti semula. Setelah itu, ia dan Naga Besuki menasihati putranya agar mau merubah perilakunya. Manik Angkeran pun sadar dan berjanji untuk mengikuti nasihat mereka. Sebagai hukuman, dia harus tinggal di sekitar Gunung Agung. Akhirnya Empu Sidi Mantra pun kembali ke kerajaan Daha seorang diri. Ketika sampai di tanah benteng, ia menorehkan tongkat saktinya dan membuat garis batas
antara dia dengan putranya Manik. Karena kesaktian tongkat itu, garis tersebut semakin lebar dan lama-lama digenangi air laut. Sehingga lambat laun garis tersebut berubah menjadi sebuah selat. Oleh masyarakat setempat, selat itu diberi nama Selat Bali. Begitulah teman-teman cerita tentang asal mula Selat Bali. Dari cerita tersebut kita bisa mencontoh Empu Sidi Mantra yang begitu menyayangi anaknya, dan juga kita bisa mencontoh perilaku naga besuki yang mau membantu orang lain tanpa pamrih. Tapi kita tidak boleh seperti Manik Angkeran yang memiliki sifat tidak terpuji, yaitu berjudi. Ia juga tidak mau mendengar nasihat orang tua. Ia juga jahat karena telah mencuri harta naga dan juga memotong ekornya. Sekian dongeng dari Kak Sela, Kak Vien, dan Kak Iis. Kalau teman-teman punya cerita yang ingin kita bawakan, boleh tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video minggu depan.